Selamat datang di Kardus Talk Show. Saya Retno Puspitasari, tuan rumah Kardus Talk Show. Dewasa ini, politik penuh intrik, membuat hati tergelitik, seluruh jiwa dan raga terusik. Saling sikut lawan, tak ada lagi kawan. Semua tertawan atas nama kepentingan. Sana sini memberangus, seperti pedang yang terhunus. Inilah Kardus Talk Show, politik dalam kardus. Pada hari ini, kami datangkan seorang narasumber, yaitu Bapak Aru LGT. Bapak Aru, selamat datang Bapak. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak. Di sini kami akan membahas tentang perpolitikan nih Pak, tentang seputar negara Pak. Iya. Sebelum kita memulai diskusi kita, di sini kami mempunyai film Pak. Gimana kalau kita tayangkan dulu ya Pak? Boleh, boleh. Mahasiswa Indonesia, kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Menurut Bapak bagaimana nih tentang tayangan tadi Pak? Cukup menarik ya, dan saya rasa tayangan tadi itu menggambarkan fenomena atau keadaan kita saat ini, keadaan Indonesia saat ini gitu. Oke, tadi di poin yang pertama itu tentang mengenai korupsi Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana cara mencegah generasi bangsa yang bebas dari korupsi? Nah, gini ya, sebenarnya korupsi itu sudah kita terapkan loh dari kecil. Iya. Semisal waktu SD atau SMP kita sering nyontek ya kan? Sering nyontek itu salah satu korupsi, cikal bakal korupsi. Kemudian pas sudah SMA ini kita sering sekali mengatakan nitip absen. Nah, nitip absen itu juga merupakan cikal bakal dari korupsi. Kemudian bagaimana seharusnya para pemuda, para mahasiswa ini tidak lagi menerapkan hal-hal seperti itu, karena mahasiswa itu kan yang aktivis gitu ya. Mereka saat ini menggembor-gemborkan anti korupsi, tapi kenyataannya di lapangan setelah menjadi anggota dewan atau elit-elit partai politik, mereka pasti menerapkan korupsi gitu. Oke, jadi dari kecil itu udah ada
cikal bakal korupsi ya Pak? Terus juga ini loh Dari Mbak hal Retno, kecil, ya. iya harus ada namanya seminar-seminar. Kita harus sering mengikuti seminar-seminar tentang anti korupsi itu harus. Seminar apa aja itu Pak? Ya seperti misalnya seminar tentang pemberantasan korupsi. Jadi biar kita tahu bagaimana cara mencegah atau bahkan menanggulangi. Seperti itu Pak. Lalu Pak, bagaimana nih Pak cara menanggulangi pemberantasan koruptor yang sekarang marak terjadi Pak? Pemberantasan korupsi ya. Iya, korupsi. Kita cara menanggulanginya perlu adanya kesadaran dari terutama sekali elit-elit partai politik atau pemerintahan kita lah ya. Jadi yang namanya politik itu kan sudah mulai dikardus-kardusin gitu ya, seperti tema saat ini, iya. Politik dalam kardus. Nah, itu dia. Jadi mulai sejak karena politik itu sudah dikardus-karduskan, jadi mereka itu berlomba-lomba dalam berbuat korupsi. Nah, kita seharusnya menanggulanginya dengan seperti apa gitu ya, harus sadar dulu gitu loh bahwa Dari diri sendiri dulu ya iya, Pak? jadi korupsi itu kan merugikan orang banyak gitu Iya. ya. Nah, gimana Indonesia mau maju gitu kalau masih banyak orang-orang yang dirugikan karena sikap kita korupsi itu gitu loh. Seperti itu. Perlu adanya kesadaran ya. Jadi sadar dari diri sendiri dulu. Iya. Intinya seperti itu. Jadi tadi Pak, ada cuplikan tentang kemiskinan juga nih Pak. Lalu nih, pertanyaan yang pertama itu bagaimana penyebab kemiskinan yang masih banyak terjadi di masyarakat? Penyebab kemiskinan, salah satu penyebab kemiskinan itu adalah korupsi tadi. Oh gitu iya, loh. korupsi. Misal kita cari contohnya itu adalah kejadian di Banten, di mana di Banten itu pemerintah daerahnya menjadikan sebuah pemerintahan itu seperti dinasti gitu loh, kerajaan. Jadi uangnya yang sebenarnya untuk rakyat lari lagi ke situ gitu loh, ya kan? Iya. Di satu sisi Banten itu sudah maju di kotanya, tapi kita lihat di pelosok-pelosoknya masih banyak kemiskinan terjadi. Nah, kemudian sempitnya lapangan pekerjaan juga salah satu yang menyebabkan adanya kemiskinan itu. Lalu apa lagi Pak penyebabnya itu? Penyebabnya kemudian ini ya, masalah kembali lagi ke diri kita juga gitu loh, bahwa yang namanya hidup di dunia itu kan butuh makan gitu kan, butuh apalagi sandang pangan papan itu pasti kita butuh. Nah, yang paling dasar itu adalah uang gitu loh. Jadi kesadaran dari kita sendiri untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup ya kerja. Iya. Entah bagaimana itu kita harus memiliki pekerjaan gitu loh. Oke. Lalu bagaimana nih Pak cara mengatasi kemiskinan? Nah, pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak mungkin, kemudian menekankan program KB. Karena saya pernah membaca ya di buku itu keluaran dari BKKBN bahwa KB mati dikubur berdiri. Jadi ketika KB mati, program KB selesai, itu kita nanti akan dikubur berdiri. Cukup menarik juga ya Iya. Pak. Itu makanya perlu adanya program KB saya kira. Oke. Untuk masyarakat Jawa nih Pak, ada filosofinya tentang bagaimana banyak anak, banyak rezeki. Nah, masyarakat Jawa mempunyai filosofi tentang itu ya. Iya. Menurut saya memang pada zamannya dahulu itu memang relevan gitu loh. Tapi ketika sekarang yang persaingan sudah mulai ketat nih Udah beda antar lagi manusia. ya, Iya. Jadi yang namanya bumi itu kan tetap, tapi manusia bertambah. Iya. Nah, jadi kalau misalkan satu orang tua gitu kan, orang tua mempunyai banyak anak, itu persaingan akan semakin ketat dan itu salah satu yang menjadikan kemiskinan saya pikir. Oke. Jadi sekarang itu udah nggak ada lagi ya tentang seperti itu gitu. Iya, jadi seperti apa ya? Banyak banget gitu loh manusia. Jadi harusnya emang harus ditekankan 2 anak cukup lah, atau 2 istri cukup. Bapak nih bisa aja. Lalu tentang cuplikan hutang negara. Iya. Kenapa sih Pak negara Indonesia ini masih mempunyai banyak hutang di luar negeri? Jadi sebenarnya Tahan dulu jawabannya Pak, mari kita saksikan yang mau lewat. lapar banget. Tapi makanan apa yang enak ya buat cemilan? Aha, tadi deh makanan untuk mengganjal rasa apa? Aduh, syuting belum kelar-kelar.
nggak ada makanan, nggak ada duit. Makan apa yang murah ya? Sones, makan makanan yang murah. So nice, makanan yang murah. Masih bersama saya Retno Puspitasari dan Bapak Aru LGT di acara Kardus Talk Show Politik dalam Kardus. Nah Pak, saya ulang lagi ya Pak, jawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan ke Bapak. Kenapa sih Pak negara Indonesia itu masih mempunyai banyak hutang di luar negeri? Jadi salah satu penyebab hutang negara kita itu karena adanya program yang dijalankan oleh pemerintah, tapi pemerintah itu sendiri ternyata belum mampu untuk membiayai program itu. Jadi mengharuskan pemerintah harus mempunyai hutang ke luar negeri. Nah, salah satu dampak dari hutang itu adalah anak kecil yang baru lahir sudah sudah mempunyai hutang lah begitu ibaratnya. Untuk melunasi hutang negara. Iya, jadi anak yang baru lahir aja udah punya hutang, gitu kalau. Lucu sekali ya Pak. Nah Pak, tanggapan Bapak tentang video yang tadi kita tampilkan tentang demonstrasi mahasiswa yang menuntut keras sistem pemerintahan agar berjalan dengan benar itu gimana sih Pak? Bagus ya, jadi mahasiswa itu memang dari dulu terkenal dengan gerakan-gerakannya. Jadi yang namanya mahasiswa itu kritis gitu loh, jangan sampai ada mahasiswa yang apatis. Kita harus sebagai mahasiswa gitu ya, harus tetap mengontrol keadaan pemerintah, tapi dalam pengontrolan itu mahasiswa jangan sampai ada yang anarkis gitu loh. Bebas, itu namanya mimbar bebas kan, tapi jangan sampai kebebasan itu mahasiswa kemudian menabrak atau bertolak belakang dengan kebebasan orang lain gitu loh. Jangan sampai bertabrakan lah. Lalu Pak, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari cuplikan yang tadi kita tampilkan, kemana selama ini pemerintah bersembunyi di balik permasalahan negeri kita yang semrawut? Baik, jadi di negara yang berhaluan demokrasi itu kan ada semboyan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat kan begitu. Nah, pemerintah ini atau elit-elit partai politik lah yang sudah mengkardus-karduskan golongannya itu sering sekali mengatasnamakan rakyat begitu. Nah, rakyat kitanya sendiri masih banyak yang sumber daya manusianya itu masih kurang gitu. Jadi ketika misalkan nanti pemilu datang atau pemilihan umum lah yang misalkan caleg lah atau apa, nah mereka itu bermain di grassroots gitu, bermain di akar rumput yang pendidikan orang-orang Indonesia ini masih rendah. Jadi dibalik rakyat itu kalau menurut saya pemerintah bersembunyi di balik kata rakyat. Oh gitu. Jadi pemerintah itu sebenarnya masih membodohi rakyatnya sendiri gitu Pak? Bukan membodohi, tapi memanfaatkan kekurang pinteran dari manusia Indonesia. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih juga telah berkesempatan hadir pada hari ini. Pemirsa, sekian perjumpaan kita pada hari ini di acara Kardus Talk Show dalam tema politik dalam kardus. Semoga bermanfaat untuk perubahan bangsa. Sebagai anak bangsa, kita pasti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Indonesia tak berduka. Politik yang sadis jangan membuat kita apatis. Tetaplah kritis agar Indonesia tak terkikis. Saya Retno Puspitasari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Aku dibenci, aku dimaki,
Setiap hari aku muncul di TV, tak bosan orang lihat aku beraksi. Alihkan kasus besar aku dipakai,